visi dan misi ikut mensejahterakan bangsa gitu. Jadi bukan semata-mata kalau pemerintah punya regulasi setiap company harus menjalankan program CSR gitu. Karena ya artinya kami punya value itu kan juga kami believe bahwa dengan kita menjalankan program CSR selain ikut berkontribusi pasti kita juga akan mendapatkan manfaatnya secara win-win. Apalagi bisnis Kirana kan kebetulan adalah bisnis komoditi di mana bahan bakunya kan juga dari petani. Adanya engagement dari masyarakat sekitar, petani terhadap perusahaan, otomatis salah satu benefit yang kita dapat adalah supply dari petani. Karena kalau di bisnis karet kram rubber seperti Kirana, kompetisinya itu yang cukup tough. Selain kita harus ngerebut market dari buyer kita, adalah kita bisa ngerebut supply dari petani karet itu. Karena kompetisi untuk mendapatkan supply yang sustainable, yang continue, itu juga sangat tough. Memang yang kita sentuh pertama kali adalah lebih kepada masyarakat yang dekat dengan bisnis kita, misalnya petani karet. Dengan kita membentuk istilahnya Gapoktan, gabungan kelompok tani, kita menyebarkan bibit, memberikan penyuluhan gitu kan. Nah, tetapi untuk manfaat yang lebih luas lagi itu masih belum, kami sadar masih belum ideal, terutama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar perusahaan di mana kita berada. Itu sih masih berproses karena memang perjalanannya masih panjang gitu. Tetapi paling tidak sejak 2011 kita sudah memulai program-program. Perusahaan juga alokasi sekian persen biaya untuk CSR. Harapannya perusahaan juga dapat benefit yang equal. Ya, kalau harapannya sih, ya harapannya akan banyak perusahaan juga yang menyadari bahwa menjalankan program CSR itu tidak hanya sebatas menggugurkan tanggung jawab terhadap masyarakat sekitar atau yaitu menjalankan social responsibility gitu ya, tetapi harus dijaga objektifnya, jangan justru malah efeknya negatif. Karena sekarang kan sudah mulai masyarakat itu kalau ada perusahaan besar di lingkungan masyarakat, yang kami rasakan juga gitu, itu jadi satu ketergantungan tuh maksudnya misalnya mereka bisa bergotong royong mendirikan beberapa fasilitas, tetapi cenderung untuk menuntut kepada perusahaan gitu. Ada infrastruktur yang rusak, mereka menuntut kepada perusahaan, misalnya seperti itu. Nah, kalau yang seperti itu lalu diakomodir oleh perusahaan dan itu diakui sebagai program CSR-nya perusahaan, sayang sekali gitu. Karena itu malah jadi pembodohan, bukan pembelajaran kepada masyarakat kita supaya mereka juga bisa lebih mandiri, berdiri di atas kaki mereka sendiri untuk mengelola semua potensi yang ada di lingkungannya gitu.